Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu silakan duduk. Perkenalkan, saya Putri dengan Ibu siapa? Saya Dinda. Baik Ibu Dinda, dan bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, jadi begini, saya dan suami saya itu memutuskan untuk ber-KB. Tapi saya dan suami saya juga masih bingung gitu Bu. Alat apa sih, alat kontrasepsi atau KB apa yang cocok gitu untuk saya? Kalau boleh tahu Ibu, alasan Ibu memutuskan untuk menggunakan KB itu apa ya Ibu? Iya Bu, jadi karena anak saya itu kan yang pertama itu masih kecil. Dan kalau misalnya hamil lagi itu kan jaraknya itu terlalu dekat gitu. Nah maka dari itu saya itu ingin bertanya gitu. Yang cocok itu untuk saya itu seperti apa? Oh, jadi Ibu dan suami Ibu itu ingin menggunakan KB, tapi sebelumnya Ibu juga pernah mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis dari alat kontrasepsi yang bisa Ibu gunakan. Betul begitu Ibu? Iya Bu, jadi saya ingin tahu dulu macam-macam KB-nya itu seperti apa dari Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu punya anak berapa sekarang? Satu Bu, Usianya berapa? 6 bulan. 6 bulan. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari alat kontrasepsi terlebih dahulu ya Ibu. Jadi untuk alat kontrasepsi itu nanti ada dua jenis Ibu, ada yang barrier sama ada yang hormonal. Untuk yang barrier sendiri nanti itu ada contohnya diafragma vagina, kondom, sama ada alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Sedangkan kalau untuk yang hormonal itu nanti ada dua jenis, ada yang oral sama ada yang injeksi. Nah, masing-masing dari alat kontrasepsi itu nanti ada keuntungan sama kerugiannya Ibu. Oh begitu. Kalau boleh tahu Bu, keuntungan dan kerugian dari alat kontrasepsi yang tadi itu seperti apa ya? Baik Ibu, saya juga akan menjelaskan satu persatu ya Ibu, agar Ibu nantinya tidak bingung dalam memutuskan untuk menggunakan KB yang mana. Baik Bu. Jadi kita mulai ya Ibu, untuk yang pertama dulu, dari jenis yang barrier. Untuk alat kontrasepsi jenis barrier itu keuntungannya dia itu dapat mencegah penyakit penularan seksual Ibu. Sedangkan kalau untuk kerugiannya, dia itu mudah bocor, kemudian dia juga dapat menyebabkan iritasi, dan juga biasanya kalau digunakan itu nggak nyaman Ibu. Nah, terus yang kedua, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Dia itu keuntungannya pengembalian kesuburan itu cepat dan juga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, Ibu. Sedangkan kalau untuk kerugiannya, yaitu efek dari penggunaan IUD selama 3 sampai 6 bulan itu dapat sering banget terjadi perdarahan yang banyak, Ibu, selama haid, dan juga bisa terjadi flek tapi di luar haid kayak gitu, Ibu. Kemudian yang ketiga, itu jenis hormonal. Hormonal itu kan nanti ada dua ya, Ibu. Ada yang pill, oral, sama ada yang injeksi. Kalau untuk yang pil oral itu keuntungannya dia itu mudah digunakan Ibu. Tapi kekurangannya dia itu tergantung pasiennya. Kalau misalnya pasiennya lupa, jadi kan nanti dia nggak minum obatnya tiap hari. Sedangkan kalau untuk pil KB itu kan harus dirutin minum obat itu tiap hari Ibu kayak gitu. Nah, terus kalau untuk yang injeksi, dia itu keuntungannya nggak harus sering ke dokter karena injeksi itu kan cuma selama 3 bulan atau 1 bulan sekali aja. Sedangkan kalau untuk kerugiannya, dia itu dapat menyebabkan ibu itu nggak datang bulan selama berbulan-bulan, terus juga dapat terjadi perdarahan dan juga pengembalian kesuburannya itu lama ibu. Terus yang terakhir ada juga alat kontrasepsi jenis yang alamiah ibu. Nah itu tuh biasanya itu timbul dengan sendirinya pada ibu-ibu yang sedang menyusui dengan ASI eksklusif. Tentu aja syaratnya itu dia itu sedang menyusui selama 6 bulan dan juga tidak datang haid selama 6 bulan itu ibu. Seperti itu. Nah terus untuk jarak kelahiran itu kan nanti ada, tadi kan ada dijelasin ya Ibu, ada alat kontrasepsi dalam rahim dan juga barrier. Nah, untuk yang alat kontrasepsi dalam rahim atau barrier itu, dia itu paling baik mengembalikan kesuburan Ibu. Terus juga hamil dalam jangka yang panjang karena efektivitas kerjanya itu selama 5 sampai 10 tahun. Sedangkan kalau yang jenis hormonal atau pil itu efektivitas pengembalian kesuburannya itu selama 6 sampai 1 tahun aja. Kayak gitu Ibu. Oh begitu ya Bu. Oke saya paham. Tapi saya ingin bertanya lagi Bu, kalau misalnya alat kontrasepsi yang cocok atau yang aman untuk ibu menyusui itu seperti apa ya kira-kira? Jadi kalau untuk kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui, itu yang tidak mengandung hormonal atau yang baik yang mengandung progesteron aja ibu. Nah selain itu jenis kontrasepsi apa saja aman. Seperti itu Ibu Dinda. Oh baik Bu, jadi seperti itu ya. Ya saya paham.
Ah, iya Ibu, lalu untuk tanda dan gejala bahayanya itu dari penggunaan alat kontrasepsi biasanya itu terjadi perdarahan yang banyak dan juga jika ada luka atau lecet pada kemaluan itu akan menyebabkan iritasi. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada, Bu. Saya sudah paham. Alhamdulillah kalau Ibu sudah paham. Iya, Bu Bidan. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Bu ya, atas dukungan dan informasinya. Sangat bermanfaat sekali. Oh iya Ibu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.